Beda lagi dengan pendapatnya Madhab Hambali. Madhab Hambali mengatakan haram hukum untuk berpuasa sunnah kalau dia belum mengqadha puasa Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin abad. Ahwati fillah, alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan aktivitas dalam keseharian kita, mudah-mudahan bermanfaat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kesempatan ini kita melanjutkan materi sebelumnya tentang Syawal. Karena ada beberapa ikhwah yang masih bertanya-tanya tentang puasa Syawal ini, apakah puasa Syawal itu dilaksanakan di bagian awal secara berurutan atau boleh berpisah-pisah tanpa harus berurutan. Para ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Ada di antara mereka yang berpendapat mulai langsung dari awal, sejak tanggal 2 Syawal, sebagaimana apa yang disampaikan oleh beliau Imam Syafi'i rahimahullah, kemudian Ibnul Mubarak, juga termasuk ulama mutaakhirin seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan hal yang sama, bahwa puasa Syawal itu dilaksanakan dengan cara berurutan dan di awal waktu. Jadi kalau kita masuk dalam bulan Syawal, kemudian melaksanakan sholat Idul Fitri, di hari besoknya pada tanggal 2 Syawal itu sudah seharusnya melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, sebagaimana hadis Rasulullah yang mengatakan man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka shaumid dahri. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan diikuti dengan 6 hari berpuasa di bulan Syawal, maka sama dengan berpuasa setahun penuh. Ini dalil yang dipakai oleh beliau. Beda lagi dengan pendapat yang disampaikan oleh madhab Maliki, ya, dan yang lainnya. Pendapat yang berbeda mengatakan apa itu? Ya, antara memisah-misah atau melaksanakannya dengan cara berurutan langsung dari tanggal 2 sampai tanggal 7 Syawal itu sebenarnya sama saja. Kenapa? Dalilnya sama, pakai hadis tadi, tetapi beliau mengatakan bahwa dalil ini tidak dikhususkan untuk menyebutkan bahwa dimulainya puasa Syawal itu harus dari awal kemudian setelah itu berurutan. Tidak. Jadi artinya apa? Boleh dengan cara berurutan, tapi juga boleh dipisah-pisah atau di waktu di bagian akhir atau pertengahan di bulan Syawal itu. Walaupun ada pendapat yang berbeda lagi, seperti pendapatnya misalkan Atha, seorang tabi'in, mengatakan melaksanakan puasa Syawal itu di tanggal 1-nya adalah diharamkan oleh para ulama. Kenapa? Karena tanggal 1 Syawal itu adalah hari Idul Fitri, yaitu hari di mana seseorang dia melaksanakan puasa melaksanakan hari Idul Fitri, dan itu adalah hari makan dan minumnya seorang muslim pada saat itu. Kemudian beliau ini, Imam Atha ini, beliau mengatakan laksanakanlah puasa Syawal itu di pertengahannya saja. Jadi ketika masuk pertengahan bulan Syawal baru dilaksanakan puasa Syawal. Walaupun pendapat ini kemudian dikomentari oleh Ibnu Rajab, ini adalah pendapat yang aneh.
harusnya dibolehkan puasa di awal Syawal tanggal 2 itu, tapi ini pendapat kok malah di bagian pertengahan baru mulai. Nah, ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah, Syekh bin Baz ketika ditanya tentang hal yang sama oleh saudara-saudaranya, oleh para penanya, beliau menjawab, hadis tadi itu adalah hadis yang penyampaiannya maknanya adalah umum, boleh dilaksanakan dengan cara berurutan dari tanggal 2 sampai tanggal 7, kemudian boleh juga dipisah-pisah, di awal, di tengah, ataupun di akhir. Itulah beberapa pendapat berkaitan dengan pelaksanaan puasa di bulan Syawal. Tinggal kita mau mengambil pendapat yang mana dari sekian pendapat yang membolehkan kita untuk melaksanakannya. Kemudian ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah, berkaitan dengan qadha puasa Ramadan, mana yang didahulukan antara mengqadha puasa atau dengan melaksanakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Nah, para ulama juga berbeda pendapat dalam hal ini. Imam Syafi'i rahimahullah, kemudian begitu juga Imam Ahmad, madhab Syafi'i dan Imam Ahmad secara pribadi mengatakan bahwa mengqadha puasa itu adalah sesuatu yang diwajibkan, tetapi tidak harus dilakukan di bagian awal waktu untuk mengqadha. Misalkan pada bulan Syawal langsung mengqadha, tidak seperti itu. Kenapa? Dalam satu riwayat Rasulullah menyebutkan, riwayat dari Aisyah radhiyallahu an, apa kata Aisyah? Kana yakunu alayya as-shauma min Ramadan. Aku tuh punya hutang puasa Ramadan. Fama astati'un aqdiya illa fi Sa'ban. Dan aku tidak bisa membayarnya, menggantinya atau mengqadha puasa itu kecuali di bulan Sa'ban. Dan Sa'ban itu sudah satu bulan sebelum Ramadan. Inilah yang kemudian dijadikan dasar untuk bolehnya menunda untuk mengqadha puasa Ramadan. Nah, pendapat yang berbeda disampaikan oleh beliau siapa? Imam Syafi'i. Ya, kalau tadi pendapatnya adalah Imam Hanafi. Nah, Imam Syafi'i berbeda pendapat tentang hal ini. Apa kata beliau? Imam Syafi'i dan Imam Maliki mengatakan, jadi boleh memang melaksanakan puasa Syawal dulu itu boleh, tapi hukumnya makruh kata beliau. Kenapa? Karena seseorang lebih menyibukkan dengan puasa sunnah, tapi dia sia-siakan sesuatu yang wajib. Apa itu? Mengqadha puasa Ramadan itu adalah wajib. Ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah, beda lagi dengan pendapatnya madhab Hambali. Madhab Hambali mengatakan haram hukum untuk berpuasa sunnah kalau dia belum mengqadha puasa Ramadan. Ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah, inilah perbedaan-perbedaan para ulama di dalam dua hal tadi. Yang pertama kaitannya dengan melaksanakan puasa Syawal itu secara berurutan atau dipisah-pisah, dan yang kedua ini tadi berkaitan dengan mendahulukan puasa Syawal atau mengqadha dulu. Itu perbedaan-perbedaan tadi. Tetapi kemudian para ulama menyimpulkan bahwa bolehnya seseorang melaksanakan puasa 6 hari di awal waktu itu dibolehkan. Tapi juga boleh juga melaksanakannya dengan terpisah-terpisah. Boleh juga mengqadhanya di awal itu juga boleh, tapi juga menundanya adalah sesuatu yang dibolehkan. Jadi kita tinggal mau mengambil pendapat mana ini. Masing-masing mempunyai dasar yang kuat untuk mengambil kesimpulan dan melaksanakan ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.